belajar buat UTBK, subscribe channel ini ya. Halo semuanya, pada video ini saya akan menjelaskan mengenai informasi sistem seleksi masuk perguruan tinggi negeri tahun 2021. Materinya diambil langsung dari channel LTMPT yang telah melakukan live tanggal 16 Desember 2020. Nah, video ini merupakan bagian Q&A atau tanya jawab dari siswa yang dijawab langsung oleh panitia LTMPT. Nah, pertanyaan yang pertama, apa itu eligible atau eligibilitas dan bagaimana cara menentukannya? Pak Budi itu menjelaskan bahwa eligible merupakan siswa yang unggul atau berkualitas. Kuota sekolah ini dipengaruhi oleh akreditasi dan jumlah siswa secara paralel. Misal, jika akreditasi sekolah A, maka kuota SNMPTN adalah untuk semua jurusan masing-masing 40%. Misalkan, jika jurusan IPA terdiri dari 5 kelas dengan masing-masing kelas terdiri dari 32 siswa, maka 40% dari 5 kelas ini adalah 64. Perlu diketahui bahwa yang dimaksud angka 64 ini adalah 64 siswa yang boleh mendaftar di SNMPTN. Nah, jika jurusan IPS terdiri dari 6 kelas dengan masing-masing terdiri dari 30 siswa, maka 40% dari 6 kelas ini adalah 72 siswa ya yang boleh mendaftar di SNMPTN. Nah, ini bisa disesuaikan dengan sekolah kalian nih. Apakah kelas kalian terdiri dari berapa jurusan? Dan di masing-masing jurusan terdapat berapa kelas? Masing-masing kelas terdiri dari berapa siswa? Nah, angka 64 dan 72 ini yang nanti akan diisi oleh siswa yang eligible atau siswa yang unggul dan berkualitas. Yang menentukan siapa? Yang menentukan adalah sekolah, di mana sekolah yang mengetahui siswanya yang paling unggul. Ini dilihat dari nilai-nilai siswa dari mata pelajaran yang di-UN-kan, atau bisa didukung dengan beberapa prestasi ataupun kejuaraan lainnya. Boleh nggak lintas jurusan? Secara aturan diizinkan untuk memilih lintas jurusan, literally boleh. LTMPT memfasilitasi dengan adanya kelompok ujian campuran. Di sini ada catatannya ya, dianjurkan untuk tidak mengambil lintas jurusan dengan memperhatikan bahwa tiap prodi memiliki kesulitan tersendiri. Yang dimaksud di sini, jika kalian ingin mendaftar untuk SNMPTN, kalian harus melihat SNMPTN ataupun SBMPTN ya. Kalian harus melihat prodi yang kalian inginkan. Kalian lihat persyaratannya, apakah di prodi tersebut mensyaratkan bahwa siswa yang mendaftar hanya dibatasi untuk jurusan tertentu atau tidak. Apakah itu hanya untuk jurusan IPA atau hanya untuk jurusan IPS. Jika terdapat batasan tersebut, berarti kalian tidak bisa melakukan lintas jurusan. Tetapi, jika di dalam prodi yang ingin kalian daftar, itu tidak mensyaratkan jurusan yang spesifik, dalam artian tidak dibatasi untuk jurusan tertentu, berarti kalian bisa melakukan lintas jurusan. Nah, catatan kedua yang dimaksud di sini, ini saya jelaskan ya. Yang dimaksudkan adalah memiliki kesulitan tersendiri adalah jika siswa IPS atau mungkin siswa tata boga akan mendaftar di jurusan kedokteran. Nah, bisa jadi kalian bisa masuk, tetapi nantinya di dalam perkuliahan kalian akan mendapatkan kesulitan yang lebih besar. Oleh karena itu, untuk menghindari hal tersebut, lebih baik memilih ke prodi yang sesuai dengan jurusan kalian dan juga kemampuan. Nah, yang diujikan matematika wajib atau matematika peminatan. Untuk TPS, yang digunakan adalah matematika yang bersifat kuantitatif atau bersifat matematika dasar yang bisa dikerjakan oleh siswa jurusan IPA maupun IPS. Sedangkan untuk TKA yang saintek disebutkan bahwa pelajaran matematika di SMA. Bisa ditebak ya, karena ini adalah TKA Saintek, sehingga pelajaran matematika ini adalah pelajaran matematika yang ada di jurusan
IPA. Sedangkan nanti untuk TKA Soshum berarti pelajaran matematika yang ada di jurusan IPS. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah masih memerlukan rapid test di bulan April? Kita tahu ya bahwa di bulan April dilaksanakan UTBK, yaitu ujian tulis berbasis komputer. Nah, kita nggak tahu nih ya, nanti di bulan April apakah masih ada COVID atau tidak. Sehingga asumsi yang digunakan sekarang bahwa kita masih menghadapi COVID, meskipun itu sangat tidak diharapkan. Oleh karena itu, dengan asumsi ini masih dibutuhkan protokol kesehatan, sehingga jawabannya masih dibutuhkan. Namun, apakah benar menggunakan rapid test atau tidak, kita harus menunggu perkembangan selanjutnya. Jadi untuk hal ini kita bisa menunggu pengumuman yang lebih lengkap. Mengapa tahun 2021 ada TKA padahal kami belajar online? Nah, masalahnya gini, para rektor membutuhkan nilai TKA siswa untuk menilai atau menjustifikasi dengan lebih akurat apakah siswa bisa masuk ke prodi-prodi tertentu. Jangan khawatir, yang mengalami kesulitan dan yang mengalami pelajaran online itu adalah semua siswa di Indonesia. Sehingga kita mengalami masa-masa yang sama ya. Jadi nggak masalah. Meskipun kita belajar online, kita masih bisa melaksanakan ujian UTBK untuk TKA. Siapakah yang bisa mendapatkan KIP kuliah? Nah, ini KIP kuliah berada di luar kewenangan dari LTMPT, sehingga informasi selanjutnya ditunggu sosialisasi dari tim KIP kuliah ya. Informasi detail dapat dilihat pada website. Nah, websitenya saya tuliskan di sini ya. Pertanyaan selanjutnya, banyak yang tanya nih, apakah nilai UTBK bisa untuk mendaftar di sekolah kedinasan? Nah, nilai UTBK dapat digunakan untuk mendaftar SBMPTN dan sekolah kedinasan yang telah memiliki MOU dengan LTMPT. Nah, untuk sementara, pada tahun 2021, sekolah kedinasan yang telah memiliki MOU dengan LTMPT adalah STAN, sedangkan sekolah kedinasan yang lainnya membebaskan, dalam artian bisa menggunakan, bisa tidak. Kalian harus melihat persyaratan untuk masing-masing sekolah kedinasan yang kalian inginkan. Nah, bagi kalian yang ingin mendaftar STAN, maka harus mengambil kelompok ujian Soshum ya, di mana nanti nilai dari TPS dan juga TKA Soshum akan diolah lebih lanjut oleh STAN yang akan menentukan kelulusan kalian. Apakah peserta bisa memilih jadwal UTBK? Nah, pertanyaan ini nggak dijawab langsung oleh panitia, tetapi panitia menjelaskan bahwa pada dasarnya pelaksanaan UTBK di tanggal berapapun adalah sama dan setara, sehingga peserta tidak perlu khawatir mendapatkan jadwal UTBK tanggal berapapun. Lebih lanjut, baik gelombang 1 dan 2 maupun sesi 1 dan 2 memiliki pembebotan yang sama, tidak ada perbedaan, sehingga desas-desus yang menyatakan bahwa sesi 1, sesi 2 akan memiliki pembebotan yang lebih tinggi ataupun lebih rendah, itu nggak benar ya, semuanya sama. Mau gelombang 1 ataupun 2, maupun sesi 1 ataupun 2 memiliki pembebotan yang sama, semuanya adil. Nah, siswa yang sudah lolos SNMPTN 2019 dan 2020 tahun kemarin boleh ikut mendaftar untuk SBMPTN 2021 dan sekolah kedinasan. Nah, yang perlu digarisbawahi, jika siswa yang lolos SNMPTN 2019 dan 2020, bahkan SNMPTN 2021 juga ya, tidak diizinkan untuk mengikuti UTBK 2021. Semua ini sudah otomatis karena sistemnya, semuanya sudah terpadu menjadi satu ya. Apakah jumlah alumni yang lolos SNMPTN dan SBMPTN mempengaruhi angkatan berikutnya? Jika belum ada alumni yang lolos SNMPTN dan SBMPTN, apakah kita bisa diterima? Nah, ini juga sempat ditanyakan nih.
Penjelasannya adalah jalur senam PTN dipengaruhi oleh indeks sekolah, ya kan? Nah, indeks sekolah ini dipengaruhi oleh prestasi alumni dan juga nilai rapor. Semakin banyak alumni yang masuk ke perguruan tinggi tertentu atau perguruan tinggi yang kita inginkan, baik lolos dalam jalur senam PTN ataupun SBMPTN, itu akan mempengaruhi indeks sekolah. Sehingga kemungkinan kelolosan atau kuota yang akan diberikan kepada sekolah tersebut pada jalur senam PTN itu akan semakin lebih besar. Nah, indeks sekolah juga dipengaruhi oleh alumni yang lolos senam PTN tetapi tidak melakukan daftar ulang di PT atau di perguruan tinggi yang bersangkutan. Hal ini mengakibatkan indeks sekolah akan semakin menurun. Selanjutnya, jika ada alumni yang tidak melakukan daftar ulang di perguruan tinggi yang bersangkutan, nantinya perguruan tinggi tersebut akan mengirimkan surat teguran, surat pemberitahuan kepada sekolah bahwa alumni tersebut tidak melakukan daftar ulang. Nah, hal ini juga mengakibatkan indeks sekolah menurun ya, serta kuota yang dimiliki sekolah bisa berkurang. Namun ada sedikit celah nih bagi siswa yang berasal dari daerah tertentu. Nah, ini nggak dijelaskan lebih lanjut daerah tertentunya itu yang gimana. Di mana perguruan tinggi diminta untuk memberikan ruang untuk siswa yang berasal dari daerah tersebut. Nah, ini bisa menjadi celah bagi kita yang kira-kira mungkin alumni kita masih sedikit yang masuk ke perguruan tinggi yang kita inginkan, tetapi karena kita berasal dari daerah tertentu, maaf ya, ini masih belum dijelaskan sama panitia. Oleh karena itu, ini adalah celah bagi kita. Bagaimana proses SBMPTN untuk siswa SMK? Nah, terdapat 40 politeknik yang bergabung dalam proses senam PTN dan juga SBMPTN, yaitu untuk prodi D4 atau setara S1. Sedangkan untuk prodi D2 dan juga D3 tidak bergabung dengan proses senam PTN dan SBMPTN. Nah, bagi kalian siswa SMK yang ingin masuk ke politeknik yang prodinya D4, kalian bisa masuk melalui jalur senam PTN dan juga SBMPTN. Tetapi, jika kalian ingin masuk ke prodi D2 dan juga D3, nanti akan ada seleksinya sendiri. Tidak gabung dengan SNMPTN dan juga SBMPTN ya. Berarti kalian harus pantau di politeknik yang kalian inginkan. Apakah nilai UTBK 2020 bisa digunakan untuk SBMPTN 2021? Nah, banyak ini yang nanyain. Nilai UTBK hanya bisa digunakan di tahun yang sama ya, sehingga nilai UTBK 2020 tidak bisa digunakan untuk SBMPTN 2021. Nah, yang pernah ujian nih UTBK di tahun-tahun sebelumnya dan kalian ingin ikut seleksi di tahun ini, kalian berarti harus mengikuti UTBK lagi. Nggak bisa ya menggunakan UTBK yang kemarin. Jika siswa lolos SNMPTN, apakah masih boleh mendaftar SPAN PTKIN? SPAN PTKIN merupakan seleksi untuk masuk universitas yang ada di bawah Kemenak, di mana senam PTN dan juga SBMPTN itu berada di bawah Kemendikbud. Ini kan merupakan dua lembaga yang berbeda dan juga belum melakukan MOU untuk pertukaran data. Proses seleksi mahasiswa oleh LTMPT terdiri dari jalur senam PTN dan SBMPTN, sehingga siswa bisa mendaftar di lembaga seleksi mahasiswa lainnya, seperti SPAN PTKIN, seleksi mahasiswa Politeknik D2 dan D3, sekolah kedinasan selain STAN, seleksi mandiri yang dilaksanakan oleh PTN ataupun PTS. Nah, keempat seleksi ini merupakan seleksi yang berbeda dari seleksi yang dilaksanakan oleh LTMPT. Hal ini terjadi karena LTMPT belum melakukan MOU pertukaran data dengan 4 jenis seleksi ini. Bagaimana dasar pertimbangan jika siswa tidak mengetahui skor UTBK, sedangkan kami harus memilih prodi terlebih dahulu? Nah, kemarin dijelaskan nih, siswa diharapkan bisa mengukur kemampuan diri dan kualitas sekolah dan melihat tingkat persaingan yang ada di perguruan tinggi yang dimaksud. Nah, berarti kalian harus tahu ya kemampuan diri masing-masing dan juga melihat kualitas sekolah. Lalu untuk persaingan, di sini kalian bisa melihat di LTMPT juga menyediakan data berapa jumlah
peserta yang mendaftar di perguruan tinggi yang kalian inginkan, dan juga berapa jumlah peserta yang lolos. Itu adalah tingkat persaingannya. Semakin tinggi tingkat persaingan berarti akan semakin sulit. Hal itu membutuhkan kemampuan siswa yang lebih tinggi dan juga kualitas siswa yang lebih tinggi. Tapi jika kalian merupakan siswa yang katakan kemampuan diri rata-rata dengan sekolah yang rata-rata, berarti kalian harus mencari tempat yang aman, yaitu dengan memilih perguruan tinggi dengan persaingan yang tidak terlalu kompetitif. Oke, informasinya cukup sampai di sini ya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini jika kalian ingin belajar untuk UTBK dan juga untuk mengetahui informasi selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.